Dia siapin duitnya ceban, dia niatkan ini buat bapaknya, buat dirinya juga tentunya, buat dirinya, buat bapaknya, ibunya yang udah meninggal, mertuanya yang udah meninggal, kakek neneknya yang udah meninggal, kerabatnya dari pihak ibu, pihak bapak, pihak istri, wa furu'ihim wa usulihim wa zawil huquqi alaihim wa li jami'i amwatil muslimin min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha ummal jami'a ya rabbal alamin. Ceban semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du, farabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Sedang taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dari fiqih saum atau fikih puasa, masih berkenaan mengenai lanjutan pelajaran mengenai niat. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita pelajari bahwa niat itu satu, letaknya adalah di dalam hati, dan khusus untuk puasa fardu, puasa fardu, baik itu puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafarat, maka dipersyaratkan satu tabyid. Tabyid itu niat di malam hari. Definisi malam yaitu ialah setelah maghrib sampai sebelum subuh. Itu jadi satu. Dipersyaratkan niat itu tabyid malam. Kemudian yang kedua adalah ta'yin. Wa ta'yinun, dan dipersyaratkan untuk puasa fardu itu ada ta'yin. Ta'yin itu perincian, begitu, perincian liman wiyin fil fardi ka ramadhana au nadrin au kafaratin. Jadi ada perincian puasa yang diniatkan untuk puasa fardu itu, seperti ini puasa Ramadan, puasa nadar, puasa kafarah, atau puasa apa? Bi ayyan biya kullalailatin annahu shaimun ghadan an ramadhana awin nadri awil kafarati wa illam yu'ayyin sababaha. Dengan cara dia berniat setiap malam bahwasanya besok dia bakalan puasa. Nawaitu shauma ghadin, saya niat puasa besok. Puasa apa? An Ramadan. Jadi kalau dalam bahasa Arab sih, sebenarnya kalau orang ngerti bahasa Arab tuh puasa niat itu fleksibel, Pak. Nawaitu shauma ghadin an Ramadan. Bisa juga adaan lillahi ta'ala, fardal lillahi ta'ala. Atau nawaitu, saya niat puasa besok anin nadri, karena nadar. Saya niat puasa besok anil kafaroh. Untuk nadar dan kafarohnya itu disebut secara global saja, ini puasa nadar, ini puasa kafaroh. Fardhan adaan lillahi ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala, adaan karena Allah Ta'ala. Wa ilam yu'ayyin sababaha, sekalipun tidak dijelaskan sebabnya kenapa ini nazar apa, ini kafaroh apa, itu enggak masalah. Falau nawwa shauma an fardihi au fardi waqtihi lam yakfi. Kalau orang cuman saya niat puasa fardu atau saya niat puasa di waktu fardu, lam yakfi, enggak cukup, karena rinciannya tuh belum jelas apaan, begitu ya. Nah ini dia, Pak. Hadis itu, dalil itu mudah. Dalil itu mudah ketika dia masih dalam bentuk dalil. Tapi kalau udah masuk ke laboratorium fuqaha, udah masuk ke dalam penelitian ahli hukum, ahli fikih, dia jadi ruwet. Kan ini semua kan cuman bicara apa namanya? Innamal a'malu binniyat. Begitu. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Itu. Maksudnya dengan niat apa? Nah, itu ulama berselisih. Begitu. Innama sihhatul a'mali binniyat. Imam Syafi'i berkata begitu. Sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Kemudian
Ya, Imam Abu Hanifah berkata innama kamalul a'mali bin niyat. Sungguhnya ya sempurnanya amal itu dengan niat. Begitu. Jadi ada beberapa amal yang menurut Imam Abu Hanifah ya kalau nggak diniatin itu tetap sah. Begitu. Ya. Tapi kalau mau sempurna diniatin. Kalau kata Imam Syafi'i semuanya pakai niat. Begitu. Itulah dinamika di kalangan para ahli fikih. Begitu. Ketika kita bicara niat itu apa? Orang udah sahur ya. Begitu beduk subuh dia berhenti makan, dia nggak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, itu udah niat apa belum? Itu menjadi bahan permasalahan. Ya, itu para ulama itu ya menetapkan hal itu menjadi bahan perbincangan ya, jadi bahan perbincangan dan perbedaan di dalam menghasilkan putusan hukum. Sekarang begini ya, misalnya ada orang udah wudhu, udah rapi ya, itu pintu masjid, tujuan dia dari rumah ke masjid itu pengen i'tikaf, 3 langkah menuju pintu masjid dia mati. Begitu. 3 langkah menuju pintu masjid dia mati. Dapat apa enggak tuh? Maksudnya dia dianggap udah niat iktikaf apa belum? Begitu. Itu kan jadi bahan perdebatan. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i itu kan dia mesti masuk dulu ke masjid. Begitu, ya. Azamnya dia adalah azamnya tuh dia masuk, pahala azamnya, tapi niatnya belum. Kenapa? Karena dia belum bisa niat kalau dia belum masuk ke masjid. Begitu. Sama kayak yang tadi tuh sedekah ya, misalnya dia mau sedekah nih, begitu, mau sedekah ya, kotak Jumat lewat di depannya ya, dia masukin duit ceban misalnya, jebret udah ya. Dengan kotak Jumat lewat ya, masuk lewat di depan dia siapin duitnya ceban, dia niatkan ini buat bapaknya, buat dirinya juga tentunya, buat dirinya, buat bapaknya, ibunya yang udah meninggal, mertuanya yang udah meninggal ya, kakek neneknya yang udah meninggal, kerabatnya dari pihak ibu, pihak bapak, pihak istri, wa furu'ihim wa usulihim wa zawil huquqi alaihim wali jami'i amwatil muslimin min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha ummal jami'a ya rabbal alamin, ceban semuanya. Begitu. Itu takyin dia, rincian dia. Saya yakin nilainya beda. Ini sebenarnya yang jadi pokok bahasan begitu loh. Artinya tuh ada orang yang udah punya keyakinan begini. Ya saya sih nggak mau nyalahin, kalau orang punya ya, kalau udah sahur, udah beduk beduk subuh dia kagak mau makan, ya berarti dia udah niat puasa. Nah, itu dikata itu sebenarnya dia baru mau azam begitu loh. Dia baru mau masukin begitu. Ini azam nih. Begitu masuk, kalau hatinya plong aja, begitu masuk kosong aja, pluk begitu. Berarti buat dia doang. Itu sedekah. Kenapa? Karena nggak ada takyinnya. Iya kan? Nggak ada takyinnya. Tapi kalau begitu dia masukin, dia merinci seperti tadi, ya Allah nih buat saya. Ya, dan seperti tadi. Nah, itu nilainya beda dan dihasilkan apa yang dia maksud. Ya, nah, itu orang juga di dalam puasa itu seperti itu. Saya niat puasa besok. Puasa apa? Ramadan. Ya, adaan atau qadaan? Adaan. Tahun ini. Kenapa ada tahun ini? Takutnya dia punya utang. Tahun kemarin dia punya utang belum bayar. Itu dibedain. Ini puasa tahun ini sampai tahun kemarin. Begitu kan? Ah, itu dia. Jadi itu ada perincian semacam itu. Dan memang ada ahli hukum yang merinci seperti itu. Begitu. Ya, jadi kita sih nggak usah bingung. Udah ikutin aja. Begitu. Emang ini pekerjaan fuqaha. Begitu, pekerjaan ahli hukum. Na'am man alaihi qada'u ramadhaini au nadhrin au kifarin min jihatin mukhtalifah lam yushtarit ta'yinu litihadil jinsi.
Tapi bagi orang yang mempunyai qada 2 Ramadan atau nazar, dia punya qada Ramadan. Misalnya di bulan apa namanya, bulan Sya'ban, dia punya qada Ramadan tahun kemarin sampai tahun kemarinnya lagi. Saya niat puasa besok, qada bulan Ramadan. Qada puasa Ramadan. Tahun ini apa tahun sononya lagi itu kagak usah dirinci. Gitu. Ya, kenapa? Littihadil jinsi, karena jenisnya sama. Atau dia punya puasa nazar. Satu nazar, dia 2 kali nazar. Kalau anak saya yang apa namanya, yang kuliah, lulus kuliah dapat kerja, saya mau puasa 3 hari. Dan kalau anak saya yang perempuan dapat jodoh anak yang soleh, saya mau puasa juga. Oh, nggak taunya bareng, masing-masing 3 hari dia nazarnya begitu. Itu nggak usah dirinci. Saya niat puasa besok ya karena nazar. Nazar apa nih? Nazar anak dapat jodoh apa nazar anak dapat kerja? Nggak usah dirinci. Kafaroh juga begitu. Dia kafarohnya kafaroh apaan nih? Begitu, nggak usah dirinci. Kenapa? Littihadil jinsi. Karena sama jenisnya, sama-sama Ramadan, qada Ramadan, sama-sama qada apa namanya, sama-sama nazar, puasa nazar, sama-sama puasa kafarah ya. Waktu riza bistirati tabyiti fil fardi anin nafli, dikecualikan dari dengan dipersyaratkannya menginapkan niat ya pada puasa fardu untuk membedakan dengan puasa sunnah. Fatasihu fihi, maka sahlah pada puasa sunnah tersebut walau muaqqatan, walaupun puasa itu terikat dengan waktu, Senin, Kemis, Arafah dan lain sebagainya, itu terikat dengan waktu tuh. Jadi puasa ada terikat dengan waktu, puasa Rejab, puasa Sya'ban begitu ya. Itu kan terikat sama waktu, itu sah ya. An-niyatu qabla zawal. Niat sebelum zawal. Sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Jadi dia tidur ya. Sebenarnya sih nggak pengen puasa begitu. Begitu dia tidur, bangun 11:30 begitu ya. Nggak tahu nih bulan apa namanya, bulan Sya'ban misalnya. Bulan Sya'ban. Dia ke dapur nggak ada nasi. Mah, masak apa hari ini? Begitu kan. Katanya. Ya enggak nih, enggak masak tadi apa ya, habis sahur. Istrinya puasa, istrinya salehah begitu. Ya, istrinya puasa. Tadi sih mau ke pasar males banget. Nah, ini apa semalam udah niat puasa jadi sekarang. Ya, jadi mama puasa nih. Iya. Yaudah begitu, kalau gitu saya niat puasa deh. Itu boleh. Begitu besokannya dia puasa. Gitu kan. Besokannya dia puasa tuh. Karena dikira istrinya bakalan puasa. Ternyata istrinya masak gitu. Begitu bangun tidur, masak enak nih mah. Iya, beli daging tadi begitu. Sebenarnya udah puasa kalau tadi niatnya. Nah, itu dia juga boleh dibatalin. Ya, boleh dibatalin. Siapa yang contohin begitu? Nabi contohin begitu. Ya, Nabi ada itu lil khabaris sahih. Ya, berdasarkan hadis-hadis sahih ya yang menyebutkan seperti itu. Wa bi ta'yini fihi an-naflu aidan. Ya, dan dikecualikan, dibedakan antara yang ada takyinnya pada puasa fardu, dikecualikan tidak pakai takyin an-naflu, puasa sunnah. Fayasihhu ya walau muaqqatan biniyatin mutlaqah, maka sah puasa sunnah itu walaupun dia itu terikat dengan waktu. Puasa Rejab, puasa Ruwah, puasa Senin, Kemis, puasa Arafah, puasa Asyura dan lain sebagainya, itu sah biniyatin mutlaqah, dengan niat bebas. Nawaitu sauma godin. Udah begitu doang tuh niatnya tuh. Saya niat puasa besok. Itu sah. Begitu. Ya. Kama tamadahu ghairu wahidin. Sebagaimana dianggap kuat pendapat ini, pendapat yang mengatakan bahwa puasa sunnah itu tidak usah pakai takyin. Cukup bilang saya puasa besok. Cukup niat di dalam hati, saya niat puasa besok. Kan kadang suka ribet tuh. Begitu, suka ribet. Ya, nawaitu soma godin an arafata atau an apa begitu ya. Nah, itu cukup ini. Kalau ribet tuh pakai bahasa Indonesia. Saya niat puasa besok sunnah Arafah. Ya, atau sunnah apa begitu. Saya niat puasa besok sunnah Kemis.
saya sunnah atau sunnah Senin dan lain sebagainya, begitu. Ini sebenarnya masalah apa namanya, masalah orang niat satu puasa bisa nggak dia dapat puasa yang lain. Ya, orang niat puasa dapat nggak dia niat puasa yang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina sahabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.